Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Dimas Ferdinandoyo, SSI MSc, dosen dari Prodi D3 Seni Kuliner, jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Media Kreatif. Saya merupakan lulusan dari program S2 Department of Food Science and Technology, CSIS Haryana Agriculture University, India. Saya bergabung dengan Politeknik Negeri Media Kreatif sejak tahun 2019. Adapun bidang yang saya tekuni yaitu Food Innovation. Saat ini saya akan menyampaikan PDD UKTPT di bidang pengajaran saya pada mata kuliah Teknologi Inovasi Pangan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib. Diwajibkan bagi mahasiswa semester 4 Prodi D3 Seni Kuliner. Kode mata kuliahnya SKL 52139. Mata kuliah Teknologi Inovasi Pangan merupakan mata kuliah penciri Prodi D3 Seni Kuliner Politeknik Negeri Media Kreatif. Mata kuliah ini mempelajari mengenai teknologi-teknologi terkini yang diterapkan dalam proses pengolahan pangan, khususnya pada dunia kuliner. Mahasiswa juga diajarkan mengenai bahan-bahan alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan pangan. Selain itu, uji sensori juga diajarkan untuk mengevaluasi produk pangan inovasi yang dikembangkan. Produk akhirnya adalah mahasiswa diwajibkan mengaplikasikan ilmu yang mereka terima untuk memformulasi produk makanan baru yang terinovasi, khususnya pangan kuliner tradisional atau yang bernilai lokal. Mata kuliah Teknologi Inovasi Pangan merupakan syarat jika mahasiswa ingin mengambil sertifikasi kompetensi khusus Prodi D3 Seni Kuliner, yaitu Food Innovator. Mata kuliah ini juga menjadi syarat penting jika mahasiswa ingin menjadi seorang food innovator. Seorang food innovator harus mengetahui tren-tren perkembangan kuliner terkini, kemudian teknologi-teknologi apa saja yang digunakan untuk memproduksi produk makanan kekinian, serta bagaimana respon masyarakat terhadap produk-produk kekinian tersebut. Seorang food entrepreneur atau pengusaha pangan juga harus mempelajari mengenai teknologi inovasi pangan jika mereka ingin mengembangkan produk yang mampu bersaing dengan kompetitornya di pasaran. Ada 2 CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu sebagai seorang food innovator dan sebagai seorang food entrepreneur. Adapun capaian pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini ada 4 capaian pembelajaran berdasarkan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Capaian pembelajarannya adalah capaian pembelajaran sikap dan nilai, capaian pembelajaran keterampilan umum, capaian pembelajaran keterampilan khusus, dan capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan. CPNK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan dasar-dasar teknologi inovasi dalam proses produksi pangan. Sub-CPNK dibagi menjadi 8, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi ranah inovasi teknologi pangan, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar ekstraksi pewarna alami, mahasiswa mampu mempraktikkan pembuatan pewarna alami, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar pemuat rasa alami, mahasiswa mampu mempraktikkan cara membuat pemuat rasa alami, mahasiswa mampu menguasai teknik dasar uji sensori, mahasiswa mampu mempraktikkan pembuatan sumber protein baru, mahasiswa mampu melakukan formulasi produk makanan baru atau inovasi produk makanan berbahan lokal bernilai kearifan lokal. Pada pertemuan pertama, mahasiswa akan dibekali mengenai identifikasi ranah inovasi teknologi pangan. Di sini, mahasiswa diajari mengenai pengertian dari teknologi inovasi pangan dan batasannya, khususnya pada dunia kuliner. Pada pertemuan selanjutnya, mereka akan dibekali mengenai konsep-konsep dasar pewarna alami dan teknik-teknik pengekstraksiannya. Kemudian pada pertemuan 3 dan 4, mahasiswa melakukan praktek pembuatan pewarna alami. Kemudian pada minggu ke-5 dan ke-7, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep
dasar penguat rasa alami. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa akan melakukan ujian tengah semester atau UTS, dan pada pertemuan ke-9 dan ke-10, mahasiswa mempraktikkan cara membuat penguat rasa alami. Pewarna alami dan penguat rasa alami merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam inovasi makanan, dikarenakan penguat rasa alami merupakan salah satu komponen yang paling berperan dalam faktor kenikmatan produk kuliner, sedangkan warna merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam mempengaruhi daya tarik produk kuliner. Selanjutnya, mahasiswa akan dilatih untuk membuat sumber protein baru pada pertemuan 11 dan ke-12. Nah, untuk melakukan evaluasi dari produk-produk yang nantinya akan mereka kembangkan, kami membekali mahasiswa-mahasiswa kami tentang teknik dasar uji sensori. Hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah inovasi pangan yang mereka lakukan menggunakan teknologi yang terkini dapat diterima oleh konsumen atau tidak. Hal ini menjadi parameter keberhasilan suatu inovasi pangan selanjutnya. Nah, sebagai funding project, mahasiswa akan diberi tugas untuk membuat formulasi produk makanan baru yang berbahan lokal atau bernilai kearifan lokal. Di sini mahasiswa dilatih untuk menerapkan bahan-bahan alternatif yang telah mereka pelajari dan sudah mereka ekstraksi dalam praktikum dalam produk-produk makanan yang sudah ada, baik itu yang bernilai lokal maupun produk-produk kekinian, tetapi harus memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari sekitar mereka. Dari sini diharapkan CPMK dari mata kuliah ini dapat tercapai, dan setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa dapat menerapkan dasar-dasar teknologi inovasi terapan dalam proses produksi. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode DIA, yaitu metode delivery, interaction, dan assessment. Metode delivery-nya dilakukan dengan ceramah untuk kuliah-kuliah umum, kemudian eksperimen dan demonstrasi untuk praktikum, serta case study pada tugas-tugas kelompok. Sedangkan untuk interaction-nya dilakukan melalui tanya jawab dan diskusi. Adapun asesmennya dilakukan menggunakan 4 aspek penilaian, yaitu penilaian kehadiran senilai 10%, penilaian praktikum dan tugas senilai 35%, penilaian ujian tengah semester senilai 20%, penilaian ujian akhir semester senilai 35%. Adapun referensi yang digunakan dalam kuliah ini adalah sebagai berikut. Metode interaksi yang dilakukan di dalam kelas bersifat sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dilakukan dengan tatap muka, baik melalui Zoom maupun tatap muka langsung di kelas. Sedangkan asinkronus dapat dilakukan melalui diskusi-diskusi di WA Group maupun di Telegram. Kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 digunakan sebagai ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 digunakan untuk ujian akhir semester. Berikut merupakan rekaman dari perkuliahan teknologi inovasi pangan pada bab warna. Oke, selamat siang semuanya. Sehat-sehat semuanya? Ya dong. Nah, hari ini seperti biasa kita akan belajar lagi mengenai teknologi inovasi pangan. Materi yang kita pelajari hari ini adalah pewarna alami. Kenapa kita belajar pewarna alami? Nah, kalau kita lihat ya, bahwa di peta kompetensi ini tujuan utama kita adalah supaya kita bisa menerapkan dasar-dasar teknologi inovasi terapan dalam proses produksi pangan. Nah, pewarna alami ini adalah salah satu produk makanan yang bisa kita kembangkan untuk nantinya kita terapkan di dalam inovasi pangan yang akan kita lakukan. Lalu hubungannya apa dengan teknologi inovasi pangan? Mungkin untuk belajar itu
Masih ada yang ingat nggak sih materi kemarin pengertian dari teknologi inovasi pangan? Silahkan. Silahkan. Pengertiannya teknologi terkini dan canggih untuk dikembangkan untuk mengefisiensi atau menghasilkan produk makanan yang lebih berkualitas. Teknologi terkini dan canggih yang dikembangkan untuk menghasilkan produk-produk makanan secara lebih efisien dan kualitasnya meningkat. Gitu ya? Betul sekali. Nah, ranahnya sendiri apa? Boleh, Mustika. Untuk ranahnya itu yang pertama itu produk makanan baru, terus yang kedua itu ada teknik pemrosesan, yang ketiga itu ada sertifikat pelayanan, yang keempat itu ada branding, Pak. Betul. Kalau kalian perhatikan di situ, pertama adalah produk makanan baru. Yang kedua adalah pemrosesan. Yang ketiga adalah servis atau pelayanan, yang terakhir branding ya. Nah, pewarna alami ini dapat digunakan untuk membuat produk makanan baru. Dan teknologi ekstraksinya bisa kita gunakan untuk menghasilkan pewarna alami guna mengembangkan produk makanan baru itu ya. Oke, lalu kenapa warna? Kalau kalian ingat, ada 2 karakter penting yang harus kalian kuasai dan diterapkan dalam pengembangan produk kuliner yang baru, yaitu daya tarik dan kenikmatan. Daya tarik apa aja? Yang menentukan daya tarik itu pertama warna, yang kedua teksturnya. Enggak, belum tentu teksturnya, kan belum dicobain. Daya tarik tuh yang kelihatan dulu apa? Bentuknya. Betul, berarti warna, bentuk, kemudian aroma. Kalau nyium aroma sate, kepengen beli sate nggak? Pengen dong ya. Nah, kemudian kenikmatan. Kalau kenikmatan itu yang paling penting adalah rasa. Kemudian yang kedua adalah sensasi. Ada yang suka nyobain kuliner ekstrim nggak? Makanan Thailand bisa jadi. Terus ikan fugu. Iya, itu juga termasuk adrenalin food, kuliner adrenalin ya. Karena kalau salah ngolah beracun, meninggal dunia. Terus ada yang suka seperti di beberapa negara itu ada yang suka makan ular kobra, kelelawar dan sebagainya. Itu penting untuk sensasi ya, gitu. Nah, tadi untuk daya tarik tadi komponen utamanya adalah warna. Nah, warna itu ternyata sangat penting ya dalam pengembangan produk kuliner baru. Kenapa? Karena dia itu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap karakter organoleptik. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan persepsi visual dari suatu produk makanan. Kalau tampilannya warnanya sudah menarik, maka dia akan meningkatkan hasrat konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan kita. Makanya ada istilah lapar mata. Lapar mata itu secara fisiologis dia sebenarnya sudah makan, sudah kenyang, tapi karena kepengen nih nyobain, akhirnya mengkonsumsi produk makanan tertentu gitu ya. Nah, itulah pentingnya warna. Warna itu sepenting itu loh, sehingga kita perlu mempelajari mengenai teknologi inovasi terbaru mengenai warna. Nah, pewarna sendiri diartikan sebagai zat tambahan pangan yang bertanggung jawab untuk memberikan warna pada produk makanan kita ya. Berdasarkan sumbernya ada 2, pewarna alami dan sintetis. Kalau yang sintetis itu biasanya dibuat secara kimia di laboratorium maupun di pabrik atau di industri. Nah, tuh produk-produk makanan ini terlihat sedap sekali karena kalau misalkan warnanya butek, kalian mau? Itu dia pentingnya warna ya. Nah, pewarna sintetik atau buatan tadi sudah disebutkan bahwa pewarna ini merupakan pewarna yang dibuat secara kimia di dalam laboratorium atau industri. Contohnya itu ada untuk warna merah ada
amaranth, kemudian alura red, warna orange itu ada carminic acid, warna biru ada brilliant blue, terus kemudian warna kuning itu ada quinone yellow gitu ya. Ini pewarna-pewarna ini biasanya ditemui pada produk apa? Kue, pastry gitu ya. Tetapi ada juga yang menggunakannya dalam produk-produk misalkan kerupuk. Juga kadang-kadang menggunakan warna. Oke. Nah, pewarna ini karena penting dia pasti ditambahkan dalam produk makanan ya untuk menarik konsumen. Dia pewarna sintetis ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dia cenderung stabil. Mau dipanasin gitu ya, nggak berubah warnanya. Kemudian warnanya cenderung kuat, mencolok gitu ya. Ngejreng, betul istilahnya ngejreng. Kemudian harganya juga lebih murah gitu ya. Tetapi ada kelemahan yang menyebabkan pewarna sintetis ini mulai ditinggalkan. Pertama, dia memiliki potensi racun yang tinggi ya. Kemudian jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih memiliki potensi karsinogenik. Ada yang tahu karsinogenik itu apa? Potensi untuk menyebabkan kanker, betul sekali. Kemudian memiliki efek samping yang beraneka ragam dan penelitian terkini menyebutkan bahwa jika kita mengkonsumsi pewarna sintetis dalam jumlah yang berlebih secara terus-menerus akan meningkatkan resiko ADHD. Nah, karena itulah pewarna sintetis mulai ditinggalkan dan banyak yang beralih ke pewarna alami. Nah, pewarna alami itu apa? Pewarna alami adalah pewarna yang diperoleh dari makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme ya. Dibandingkan pewarna sintetis, biasanya warnanya tidak sengejreng pewarna sintetis atau warnanya lebih lembut ya. Dan inilah yang menyebabkan banyak yang mencari memiliki efek kesehatan. Umumnya memiliki efek kesehatan yang baik gitu ya. Nah, tadi ya kelebihannya dia memiliki efek kesehatan yang baik, lebih aman, mempengaruhi karakteristik fungsional dari makanan. Tetapi kenapa kita mengembangkan teknologi dalam pengekstrasian pewarna alami itu? Karena pewarna alami ternyata tidak stabil, mudah terpengaruh oleh suhu, kelembaban, cahaya, ya. Itu dia. Kemudian dia sangat mudah bereaksi dengan komponen makanan lainnya, ya. Misalkan pewarna dari buah naga, warnanya merah. Tapi kalau ketemu basa, ditaruh dicampur santan, warnanya akan berubah. Dicampur susu, warnanya akan berubah. Ditaruh ke soda, warnanya akan berubah lagi. Itu dia. Kemudian dia mempengaruhi rasa. Gitu ya. Kadang-kadang efeknya bagus ya. Kayak misalkan penggunaan pewarna alami dari daun pandan. Ya. Tetapi ada juga kalau yang nggak suka kan jadi, ih apa nih gitu ya. Nah itu dia. Itu merupakan kelemahan dari pewarna alami. Nah contohnya biji sorghum untuk warna merah ya. Mawar untuk warna merah juga. Beras merah. Kalau bikin beras merah, bekasnya merah-merahnya suka susah hilang ya. Kemudian apa ini? Hibiscus. Bunga sepatu, betul. Kemudian tuh dragon fruit. Buah naga. Sapanwood, ayo. Kayu secang, betul. Untuk warna orange ada ya.
Kemudian ada marigold, bunga kenikir. Kemudian ada saffron, ini yang paling mahal ya. Kemudian ada paling banyak digunakan kunyit. Betul. Untuk warna biru ini ada apa tuh Jamun? Jamblang. Nah, kemudian ada bunga telang. Lalu ada blueberry dan ini morning glory. Ini bunga ubi. Ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai teknik pengekstraksiannya. Teknik ekstraksinya secara umum itu ada dua, basah dan kering. Ya, untuk ekstraksi kering itu biasanya menggunakan pengeringan, drying. Intinya adalah menghilangkan komponen air dari bahan sehingga terbentuk bubuk yang kering. Sedangkan basah ini biasanya menggunakan pelarut, baik itu air maupun pelarut organik lainnya, sehingga diperoleh awetan yang bentuknya liquid atau cair. Nah, ini cara paling mudah adalah dengan merebus. Tuh, kalau daun suji biasanya direbus aja udah keluar ya. Paling ya diremas-remas sedikit lah ya, itu sudah bisa keluar gitu ya. Ini biasanya melarutkan komponen-komponen pewarna alami di dalam air. Tetapi sayangnya tidak semua zat warna alami itu bisa larut di dalam air. Makanya kemudian kita juga melakukan teknik ekstraksi lainnya, yaitu ekstraksi panas langsung dengan pengeringan tadi ya. Gitu. Nah, selain dengan direbus ada namanya destilasi. Ini alatnya, yang tahu? Soklet. Soklet. Ini kalau misalkan anak-anak yang suka brewing biasanya suka ketemu nih. Iya, brewing kopi juga bisa ditemui ya. Intinya destilasi ini adalah teknik pengekstraksian pewarna dengan memanfaatkan perbedaan titik didih dan titik embun dari suatu larutan ya. Nah, caranya yang tradisional itu tadi bahan makanannya ditumbuk terlebih dahulu, dikasih air, kemudian direbus, kemudian disaring, baru deh dapat warna alaminya. Nah, dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pewarna yang dihasilkan itu lebih murni, yield rate-nya tinggi ya, dan waktu isolasinya rendah. Kalau dipanasin pakai oven kan kadang-kadang untuk mengeringkan saja butuh waktu minimal berapa? Ada yang sampai seharian, ada yang sampai 1 minggu kalau pengeringannya menggunakan pengeringan matahari. Bisa waktu lama ya. Tetapi kekurangannya ini tidak dapat diaplikasikan pada semua bahan ya. Harus memilih pelarut yang tepat. Kalau kita pakai destilasi harus memastikan bahwa titik didih dari zat warna yang mau kita ekstraksi itu perbedaannya tinggi dengan pelarutnya dan seterusnya. Nah, karena alatnya tadi ribet ya, biasanya juga biaya yang diperlukan itu relatif lebih mahal gitu ya. Nah, ini untuk teknik pengeringan yang tradisional. Cukup dibersihkan, dipotong-potong, dijemur sampai kering, ditembuk, diayak. Ya, sudah menjadi pewarna alami. Contohnya biasanya dilakukan pada apa? Warna apa yuk? Kunyit, bubuk kunyit, ya.
Nah itu. Nah untuk yang teknik terbarunya biasanya dia diekstraksi dulu, dilarutkan dulu sehingga terbentuk awetan dalam bentuk cair atau liquid. Lalu dari liquid ini dikeringkan dengan metode drying. Baik itu drum drying maupun spray drying, ya. Tetapi dia ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya relatif mudah, ya dong, tinggal potong-potong, panasin, kering, jemur atau di oven gitu ya. Tetapi dia membutuhkan pengawasan yang ketat untuk setiap prosesnya. Kalau yang pakai drum drying atau spray drying itu harus dicek mesinnya, diawasin benar-benar supaya tidak terjadi browning dan tidak merusak kandungan nutrien yang ada di dalam warnanya. Ya, kalau untuk yang metode sun drying alias dijemur harus diawasin tuh, dipatok burung apa enggak, kucing, binatang-binatang dan sebagainya seperti itu ya. Oke, itu dia kekurangan dan kelebihan dari teknik ekstraksi menggunakan metode pengeringan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin kita review ya tadi ya. Pentingnya pewarna alami karena manfaatnya apa aja tadi? Lebih sehat, terus warnanya lebih lembut, terus selain sehat, aman untuk dikonsumsi, ya. Tetapi dia memiliki kekurangan. Kekurangannya apa aja? Mempengaruhi rasa. Terus mahal ya, tidak stabil. Ya, karenanya diperlukan teknik ekstraksi yang baik dan benar. Nah, teknik ekstraksi pewarna alami secara umum dibagi menjadi dua. Apa aja tadi? Kering dan basah. Kalau yang basah bagaimana? Destilasi atau menggunakan pelarut tertentu ya. Kelebihannya apa? Warnanya? Lebih murni ya, betul. Terus? Waktunya bagaimana? Lebih singkat, waktunya juga lebih singkat ya. Tetapi kekurangannya tadi apa? Mahal ya, karena butuh aparatus yang macam-macam tadi ya. Kemudian tidak bisa diterapkan pada semua bahan. Nah, kalau untuk metode kering, kelebihannya apa? Pengeringan? Bagaimana? Kelebihannya? Lebih mudah ya. Gitu. Tetapi kelemahannya apa tadi? Lama prosesnya, terus butuh pengawasan, lalu karena dipanasin suka browning, betul, coklatan. Terus kandungan nutriennya bagaimana? Suka berkurang ya. Itu dia kekurangan dan kelebihannya. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih proses ekstraksi pewarna alami ya. Oke, itu dia pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita berjumpa minggu depan. Kita akan mempelajari atau mempraktikkan teknik pembuatan pewarna alami dengan metode basah dan kering. Oke? Tetap semangat dong ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak mohon maaf kalau ada kekurangan Bapak dalam menyampaikan materi hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.